Sony Xperia XZ2. Tahun lalu gue udah pernah review HP ini, dan di tahun 2021 dengan update yang diterima XZ2 dan harganya yang udah cukup turun, apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung aja review Xperia XZ2. So, di tahun 2021 mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang udah cukup murah, di 1,7 juta untuk yang varian like new atau pretty much 98% mulus. Itu tuh punya RAM 4GB dengan internal storage 64GB yang udah bisa support microSD, all SIM yang pastinya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,7 inci Full HD IPS LCD display dengan PPI sebesar 424, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, UFS 2.1 untuk storage speednya, dual front firing speaker, ada NFC, Bluetooth 5.0, dan juga punya baterai sebesar 3180 mAh baterai yang support Quick Charge 3.0, dan juga ada Qi wireless charging. So, untuk si desainnya displaynya yaitu build quality-nya di tahun 2021 sekalipun masih kerasa premium build yang pastinya. Bodi belakang full kaca dan juga untuk frame sampingnya terbuat dari full metal. Dan juga ini walaupun bodinya lebih besar daripada iPhone 11 Pro gue, tapi beratnya tuh nggak jauh beda guys. Mirip-mirip lah. Yang menurut gue lumayan bagus karena HP terlalu berat kayak XZ2 Premium itu gue kurang suka. Personal opinion. Dan untuk pemakaian satu tangan, layar 5,7 inci di XZ2 masih bisa dicapai dengan cukup mudah. Walaupun yang pastinya gak segampang HP compact kayak XZ1 atau XZ2 compact. Terus di XZ2 juga ada LED notifikasi seperti HP Sony lainnya yang posisinya tuh di sebelah selfie kamera. Dan untuk si NFC-nya, mari kita langsung aja tes. Dia itu NFC-nya berada di belakang, bisa kita lihat logonya di sini. Dan kalau misalnya kita scan pakai kartu e-money, dia langsung ngegeter. Dan untuk unit gue itu kadang-kadang kerja, kadang enggak. Tapi kalau sekalinya kerja, dia langsung bekerja dengan baik. Jadi ya, untuk unit gue tuh NFC readingnya kira-kira 8 dari 10 kali itu berhasil. Nggak selalu berhasil, tapi udah cukup oke lah. Dan yang pastinya lebih bagus daripada HP second kayak XZ1 yang kadang-kadang suka bermasalah. So, bisa kita lihat, gak ada masalah. Very nice. Dan untuk si fingerprint-nya tuh dia posisinya ada di belakang. Dan penempatannya tuh seperti biasa gue kurang suka banget, dia itu di tengah. Yang bikin jadi rada kagok untuk nge-scan tangan gue, karena suka salah melangkah ke kamera bukan ke fingerprint sensor. Tapi ya untuk kualitas sendiri ini udah cukup bagus, cukup cepat, dan juga sangat akurat. Dan untuk kualitas layarnya gue bisa bilang XZ2 punya layar LCD terbaik di harganya yang sekarang hanya 1 jutaan. Overall, layar punya gambar yang super sharp dengan warna yang vibrant, kontras yang bagus, dan juga viewing angle yang cukup oke. Yang pastinya jauh lebih bagus dibanding HP baru yang harganya sama atau 2 kali lipat lebih mahal sekalipun. Ya, bisa dibilang ini gara-gara HP X flagship. Terus, Xperia XZ2 juga punya brightness yang bisa cukup terang untuk kelas LCD. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari masih somewhat usable walaupun sedikit gelap, tapi masih cukup kelihatan kok. Dan untuk si touch delay-nya, yang pastinya di HP Sony atau XZ2, pretty much semua HP Sony guys, itu nggak ada touch delay ataupun multi-touch issue sekalipun. Mau gue pakai buat ngetik keyboard dengan cepat atau scrolling aplikasi dengan super cepat juga, itu kerasa sangat responsif dan gak ada mistouch, which is very nice. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau karena dia itu nggak ada headphone jack, jadi gue pakai converter USB Type-C to 3.5mm headphone jack. Untuk headphone-nya sendiri gue pakai Legend Headphone Cos Porta Pro, dan untuk kualitas audionya ini sudah sangat bagus banget untuk harganya. Masih kerasa kayak audio HP flagship lah. Overall punya vokal yang jernih, separasi instrumen dan soundstage yang bagus, bass yang cukup warm, dan juga dia punya sound signature yang lebih ke arah warm. Yang personal gue lebih suka, karena balance tuh kadang-kadang, terutama di lagu vokal cewek, suka terlalu nusuk. Gue lebih prefer warm untuk suara HP. Dan untuk si speakernya ini tuh front facing stereo yang gue suka banget. Dan untuk kualitasnya ini gue bisa bilang the best untuk HP second di harga 1 juta. Atau even HP 1 juta baru sekalipun, gak usah ditanyakan lagi, XZ2 the best. Overall punya suara vokal yang jelas dan jernih. Terus punya mid atau instrumen yang masih kelihatan jelas dengan separasi yang bagus. Bassnya juga ini cukup punchy dengan soundstage yang lumayan luas, berkasih dual speakernya. Oh ya, dan yang gue suka juga guys, ini tuh output volumenya balance banget. Antara kanan dan kiri speaker, dia itu nggak besar sebelah kayak HP
lain flagship atau even HP flagship zaman sekarang yang suaranya tuh lebih gede sebelah. Di X2 ini balance banget, dan untuk si volumenya sendiri ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Tapi untuk lebih detail, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai iPhone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. So yeah, check it out guys. Next, mari kita bahas untuk si kameranya. Untuk kamera belakang ini tuh single kamera dengan megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0 yang udah ada gyro electronic image stabilization. Untuk kamera depan ini 5 megapiksel ultra wide lensa yang punya f itu f2.2 dan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dan juga udah ada gyro electronic image stabilization juga. Very nice. Dan untuk kualitas main kameranya ini untuk harga 1 jutaan masih sangat remarkable banget. Ya, masih ada bau HP flagship lah pokoknya. Walaupun memang nggak punya dynamic range sebagus HP sekarang, tapi untuk detailnya masih sangat sharp dan juga punya warna dan kontras yang cukup bagus. Dan walaupun di Xperia X2 tuh sayangnya nggak ada dedicated night mode, nggak kayak X3, jadi walaupun foto low lightnya memang kelihatan lebih gelap daripada foto biasanya, tapi gue bisa bilang gambar masih kelihatan cukup bagus dengan warna yang masih natural dan juga surprisingly noise yang lumayan minimal. Nah, tapi sayangnya untuk kualitas selfie-nya ini memang dimana si Xperia X itu mulai kerasa sedikit outdated. Walaupun punya lensa yang luas banget, yang personal gue suka banget, dengan warna yang kontrasnya cukup bagus, tapi sayangnya ini tuh detailnya sangat soft, kurang detail, gara-gara si megapikselnya yang hanya 5 megapiksel aja. Dan untuk si video recording, kalau misal kita ke video dan ke settings, di sini kamera belakang itu bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau Full HD 60 fps, tapi di resolusi kedua tersebut nggak bisa pakai intelligent active atau stabilisasi yang bagus. Kalau ini stabilisasinya itu stabil banget, kalian harus turunin ke HD, VGA atau Full HD biar dapet intelligent active. Kalau misalnya di 4K atau 60 fps Full HD itu hanya sampai standar aja. Tapi ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30 fps untuk lebih fokus ngeliatin seberapa detail kualitas fotonya atau videonya. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps tanpa intelligent active karena nggak bisa nyala. Kita coba tes stabilisasi. Kita coba fokusin ke tanaman. Fokusnya lumayan cepet, very nice. Dynamic range. Dan ya, kalian bisa nilai di bawah gimana kualitasnya. Fokusnya juga lumayan cepat. Dan untuk gaming performance-nya, dia itu pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Gaming performance-nya walaupun Snapdragon 845 sekarang tuh umurnya udah memasuki 3 tahunan, tapi performanya ini tuh masih sangat bagus kok guys. Main game semi berat kayak PUBG atau Mobile Legends masih bisa di settingan rata kanan dengan gameplay yang cukup stabil. Masih sangat enak banget di high setting. Dan untuk main game berat atau super demanding kayak Genshin Impact sekalipun, ini technically masih bisa di settingan mix, low, lowest, dan medium setting. Kalian tinggal tinker aja settingannya. Dengan gameplay yang masih cukup playable, walaupun kadang-kadang si frame rate-nya tuh suka frame drop, suka stuttering. Tapi overall masih sangat playable dan jauh lebih enjoyable dibanding HP baru di harga yang sama ya pastinya. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori, yang pastinya di X itu nggak ada masalah sama sekali. Mau touch delay ataupun audio delay, nggak ada sama sekali di X itu. Atau sebenarnya ini, in general, semua HP Sony yang pernah gue review, nggak pernah ada isu tersebut. Which is very nice. Overall main game rhythm sangat enjoyable dan overall gaming performance masih sangat solid banget dan the best untuk harganya yang cuma 1 jutaan. Next, moving on ke UI experience. Sekarang tuh X2 nggak kayak tahun lalu pas gue review stuck di Android 9 Pie. Sekarang tuh X2 udah bisa diupdate sampai Android 10. Yang menurut gue lumayan bagus. Ini pretty much ngasih umur sedikit lebih panjang
untuk Exito biar bisa bertahan ke tahun-tahun ke depannya. Untuk OS sendiri bisa kita lihat guys, ini cenderung stok Android yang personal gue sangat suka banget. Karena gue bisa bilang, stok Android pakai chipset yang jadul, terutama chipset flagship jadul, masih kerasa jauh lebih smooth dan lebih snappy dibanding HP lain dengan chipset yang sama, tapi pakai skin di atas stok Android. So ya, itu alasan gue suka stok Android, sangat enteng banget. Dan ini juga benar-benar kelihatan banget untuk pemakaian sehari-hari, ini masih kerasa super smooth. Dipakai multitasking, masih kerasa snappy, dan juga buka aplikasi punya loading time yang masih lumayan cepet, asal nggak buka aplikasi yang berat kayak game. Untuk DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, dia itu punya Widefine L1 yang pastinya, karena ini X flagship, jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan juga dia udah support HDR10 yang pastinya. Last but not least, untuk si battery life-nya, dia itu punya baterai 3180 mAh battery, support Quick Charge 3.0 atau 18 watt fast charging, dan juga bisa Qi wireless charging. Dan untuk ketahanan baterainya, gue bisa bilang di tahun 2020 ini sayangnya sangat mediocre. Dan pemakaian gue yang enteng banget hanya nonton video, sosial media, dan buka Discord. Exito masih bisa bertahan sebenarnya 1 hari penuh, dari pagi sampai jam 7 malaman, dengan scan on time sekitar, gue udah pernah screenshot, bam, scan on time sekitar 6 jam 13 menit. Yang sebenarnya ini gue bisa bilang lumayan impresif, tapi kalau mau dibandingin sama HP zaman sekarang tuh memang battery life-nya edan-edan sih. Dibanding sama Exito, memang Exito kerasa kayak mediocre banget. Tapi overall, cukup solid lah. Dan untuk charging speednya juga ini lumayan cepat, walaupun not the fastest. Gue ngecas pakai charger fast charging, dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 48 menit. So ya, itu dia reviewnya, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue Xperia Exito yang sekarang harganya sudah sedikit lebih murah dibanding tahun lalu, gue masih tetap ngerekomen Exito untuk HP bekas terbaik di harga 1 jutaan. Yap, gue lebih rekomen Exito dibanding Sharp Aquos R2 sekalipun. Kenapa? Karena menurut gue Exito tuh punya kualitas audio yang jauh lebih baik dibanding Sharp Aquos R2, kualitas kamera yang lebih bagus, layar yang walaupun memang gak high refresh rate, tapi punya kualitas yang menurut gue enak banget dilihat, bagus banget, build quality yang lebih premium, dan juga OS stock Android yang personal gue suka banget. Jadi ya, overall buat kalian yang nyari HP 1 jutaan X flagship yang bagus, gue rekomen banget Xperia Exito. Karena nggak cuma itu juga guys, ini barang second tapi bisa kita lihat kualitasnya tuh pretty much like new. Untuk harga 1,7 juta kalian dapat kualitas yang like new, 98% mulus banget. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih murah, kalian bisa turunin sampai kalau nggak salah sekitar 1,5 jutaan untuk LED cat kualitas unitnya. Tapi ya, unit gua tuh 1,7 juta yang like new, dan ini tuh menurut gue worth it banget. So ya, kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya cuma segitu aja videonya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau video kelewat atau ngomong gue kecepatan. I'm sorry for that. Kalau misalnya kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, wallpaper Rosalia from Genshin Impact, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.